Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk salah satu memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Tolong salah satu di antara dari kalian. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, jadi kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Saya akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar indikatornya. Langsung saja ya. Kalian cukup mendengarkan apa yang saya bacakan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Memahami konsep peluang kejadian majemuk. Kedua, mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak. Indikatornya, yang pertama, memahami konsep peluang kejadian majemuk. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian majemuk. Kejadian-kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak. Nah, kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Sebelum itu, di sini ada yang tahu materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang peluang. Ada yang tahu tentang peluang itu apa? Coba salah satu di antara kalian. Saya, Bu. Ya. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara harapan atau angka yang diamati dengan kemungkinan atau angka yang mungkin. Ya, untuk rumusnya apa ya Mbak Dangli? Rumusnya PA sama dengan NA per NS. Keterangannya, PA itu peluang suatu kejadian A, NA jumlah kejadian A, dan NS jumlah ruang sampel. Pengertian dari kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Sudah ditulis apa belum? Belum. Ya, coba ditulis dahulu. Ya, saya ulangi lagi ya. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kita lanjut. Kejadian majemuk itu memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, 2 kejadian sembarang, 2 kejadian komplement, 2 kejadian saling lepas, 2 kejadian saling bebas, dan 2 kejadian bersyarat. Di sini kita akan berfokus pada 2 kejadian saling lepas saja ya. Tapi sebelum kita membahas 2 kejadian saling lepas itu, kita akan membahas tentang peluang gabungan 2 himpunan untuk lebih pahamnya. Jadi, dengan menggunakan sifat-sifat gabungan 2 himpunan, kita dapat menentukan peluang gabungan 2 kejadian. Berdasarkan teori himpunan, banyaknya anggota gabungan himpunan A dan B
disimbolkan dengan A gabungan B. Ya. Yaitu jumlah gabungan A dan gabungan B sama dengan jumlah kejadian A ditambah dengan jumlah kejadian B dikurangi jumlah irisan A dan kejadian B. Kalau yang ini tuh gabungan ya, kalau yang ini irisan, harus bisa bedain ya. Ya Bu. Ya kan, cuma dibalik aja. Ya Bu. Oke. Untuk menentukan peluang dua kejadian, caranya persamaan ini kita tulis lagi ya. Jumlah A gabungan B sama dengan jumlah kejadian A ditambah jumlah kejadian B dikurangi jumlah irisan A dan B. Kita bagi dengan jumlah ruang sampel. Kalau di peluang kan tadi rumus dari peluang itu kan jumlah kejadian A per jumlah ruang sampel, ya kan? Nah, kalau kita bagi dengan ini, coba jumlah gabungan kejadian A dan B per jumlah ruang sampel sama dengan jumlah kejadian A per jumlah ruang sampel plus jumlah kejadian B per jumlah ruang sampel dikurangi jumlah irisan kejadian A dan B per jumlah ruang sampel. Hasil dari ini jumlah gabungan kejadian A dan B per jumlah ruang sampel itu sama dengan berapa? Peluang gabungan kejadian A dan B. Kalau untuk jumlah kejadian A per jumlah sampel itu berarti sama dengan apa? Peluang kejadian A. Berarti kan rumus dari peluang kan sama dengan jumlah kejadian A per jumlah ruang sampel. Nah, kita ganti dengan ini, dijumlahkan dengan peluang kejadian B dikurangi jumlah peluang irisan kejadian A dan
B. B. Ya. Oke, ini kita menemukan satu rumus. Dari rumus ini kita bisa menghasilkan dua kejadian saling lepas. Untuk kejadian majemuk itu ada kejadian saling lepas dan dua kejadian saling tidak lepas. Kita tulis lagi ya. Untuk yang pertama itu dua untuk dua kejadian saling lepas itu merupakan kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Nah, untuk syarat dari kejadian saling lepas ini, syaratnya adalah peluang irisan A dan B sama dengan 0. Ingat, ini kalau syarat dari peluang kejadian saling lepas. Untuk dua kejadian saling tidak lepas, syaratnya peluang irisan kejadian A dan B bukan sama dengan 0. Ini untuk kejadian saling tidak lepas. Biar kita lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya ya. Ya, Bu. Mau ditulis dulu apa enggak? Ditulis dulu, Bu. Ya, oke. Sudah selesai, Bu. Oke. Tadi kan belum saya jelaskan ya tentang dua kejadian saling lepas itu. Dua kejadian saling tidak lepas itu apa? Jadi dua kejadian saling tidak lepas ini adalah jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, ini karena untuk dua kejadian saling lepas, peluang irisan kejadian A dan B sama dengan 0. Dari rumus ini akan kita temukan rumus dari dua kejadian saling lepas, yaitu peluang gabungan kejadian A dan B sama dengan peluang Kejadian A ditambah peluang kejadian B. peluang kejadian B. Karena intinya sama dengan 0. Nah, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi untuk dua kejadian saling tidak lepas, karena syaratnya itu peluang irisan kejadian A dan B bukan sama dengan 0, jadi ininya tetap Ditulis. ya tetap digunain. Terus kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ya, Bu.
Contohnya yaitu pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Pertama kita ketahui dulu ya. Dadu itu matanya ada berapa sih? 6. Ada 6. Jadi jumlah ruang sampel ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Terus untuk kita misalkan A itu untuk kejadian mata dadu, peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 untuk A. B, kejadian peluang dadu mata 3. Jadi untuk jumlah kejadian A berarti ada berapa? Ada 1. Untuk jumlah kejadian B sama dengan 1 juga. Kan tadi 3-nya cuma ada 1. Dalam dadu itu matanya ada 6 kan, cuma ada 3, jadi 3-nya kan cuma 1, jadi 1. kecuali 3 dan 3 ya Bu. Nah, itu dadunya berarti ada 2. Ya, betul. Terus kita bisa langsung, kalau yang kayak gini berarti 2 kejadian saling lepas atau 2 kejadian saling tidak lepas? Saling lepas ya. Oke, jadi kita langsung penyelesaian, kita jawab rumus dari 2 kejadian saling lepas. Peluang gabungan kejadian A gabungan kan? Ya betul. Gabungan sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B. Oke. Sama dengan 1 ditambah 1. Untuk peluang kejadian A kan rumusnya N jumlah kejadian A per jumlah kejadian ruang sampel plus jumlah kejadian B per jumlah ruang sampel. Ya, ruang sampel. Jadi kita langsung masukin ke nilainya. Ini untuk kejadian, untuk jumlah 1 per 6. kejadian A 1 per 6 plus ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Oke, udah tahu ya. Sudah. 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Ya. Kita hapus lagi ini. Oke, kita langsung ke tugas. Nanti saya akan mengasih 1 soal dan kalian nanti diskusi berdua supaya lebih paham. Jadi saling melengkapi. Soalnya bisa langsung ditulis aja ya. Ya, Bu. Sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu bermata 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, maju dari salah satu dari kalian untuk ditulis di papan tulis.
Ini kan ada 2 jadul, berarti ruang sampelnya ada, berarti ruang sampelnya jumlahnya itu ada 36. Lalu kejadian A. Kejadian A itu berarti yang muncul 1,1. Berarti ini jumlahnya ada 1. Kalau kejadian yang B, kejadian yang B itu berarti 2,2, lalu 1,3, 3,1. Berarti ada 3 kejadian B-nya. Yang ditanyakan itu peluang dadu 2 atau 4. Berarti jumlah yang muncul mata dadu itu berjumlah, jumlahnya ada 2 atau 4, yaitu gimana ya Mbak, berarti Mbak? Langsung tuh peluang. Langsung peluang kejadian A dan B, berarti peluang dari kejadian A plus peluang kejadian dari B. Terus peluang kejadian A dan B sama dengan 1/36. Ruang sampelnya 36 Plus 3/36. Hasilnya 4/36. 4/36 berarti dibagi 4 ya Mbak. Bikin 1/9. Sudah Bu? Ya, jadi Mbak Rizka yang mau maju apa? Ya, Ya, silakan Mbak Rizka.
Iya, Bu. Ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, tadi kan jumlah sampelnya ada 36 kan ya? Ya. Ya, ini A-nya kita misalkan untuk kejadian A, B-nya untuk kejadian B. Jadi ini ya 1. Ini 2 ya, Mbak? Ya, 2,2. Ya. Ya. Ini 4/36 kita sederhanakan ya menjadi 1/9. Oke. Udah paham kan ya materi ini? Sudah. Ya. Jadi saya akan memberikan lagi 5 soal. 5 soal. Nanti sampai batas waktunya sampai selesai pembelajaran. Setelah itu kalian kumpulkan di meja saya. Ya, Bu. Ya, kita langsung aja ditulis soalnya ya. Yang pertama itu, pada percobaan melempar sebuah debu dan 1 keping uang logam, tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau angka dan mata dadu prima genap atau gambar. Yang kedua, sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam, titik. Diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambil bola merah atau hitam adalah. Yang ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak, misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor 5 ganjil. Tentukan. Yang pertama, selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. Yang B, tentukan peluang kejadian A atau B. Yang keempat, soalnya dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih 1 orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu. Yang A, suka matematika dan fisika. B, suka matematika atau fisika. Soal yang ke-5. Soal yang ke-5. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10 adalah. Ya. Tugasnya diselesaikan di sini. Batas waktunya sampai pembelajaran selesai. Ya, Bu. Nanti dikumpulkan di meja saya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan dulu.
Gimana? Udah selesai apa belum? Sudah, Ya. Bu. Oke. Langsung aja dikumpulkan di meja. Ya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu untuk sebelum pulang. Mbak Dati untuk memimpin doa ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Dati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.